Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan yang mulia dan istimewa. Baginda Rasul menjadi refleksi akhlak Al-Quran dan sosoknya pun disebut sebagai uswatun hasanah atau suri teladan. Sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau, tentu saja kita berharap bisa meneladani akhlak sang manusia terbaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hari ini kita akan membahas terkait Rasulullah sang suri teladan bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di studio Gapai Kemuliaan. Apalagi temanya tentang Rasulullah. Masya Allah, ini juga menarik sekali, Iya, nggak sabar. iya. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung Pak Kiai, kalau bicara soal baginda Rasul ya, Masya Allah sekali. Hati tuh rasanya berdebar gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa dapat syafaatnya ya Pak Kiai. Amin. Tapi Pak Kiai, singkat pertanyaan saya. Dalam sudut pandang Pak Kiai, kalau bicara soal sosok baginda Rasulullah SAW, apa yang pertama kali terbersit dalam benak? Yang terbersit dalam benak saya adalah sosok manusia yang sangat sempurna dalam kemanusiaannya. Bahwa untuk menjadi manusia terbaik, manusia yang sempurna, itu tidak harus menghilangkan sifat dasar seorang manusia dalam kemanusiaannya. Kenapa saya menjawab seperti ini, Mila? Karena terinspirasi dengan ayat Al-Quran yang sering kita jadikan dalil untuk meneladani Nabi. Ayatnya pasti Mila sering dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada keteladanan. Ayat ini Allah turunkan dan Allah letakkan di dalam surah Al-Ahzab. Ahzab itu bahasa Quran. Bahasa sejarah itu perang Khandaq. Perang yang Nabi menggali parit. Dia disebut Ahzab karena waktu itu semua kekuatan bangsa Arab non-Muslim itu bersatu, berkoalisi untuk menggempur Rasulullah di kota Madinah. Itu yang disebut dengan perang Khandaq atau yang dikenal juga dengan perang Ahzab. Di perang itu sebelum turun ayat laqad kana, jadi turunan laqad kana kita diminta meneladani Nabi dalam kondisi genting terjepit di perang. Nah sayangnya sekarang Mila sering meneladani itu kalau lagi nambah istri. Ditanya istrinya 4, kenapa ikut Rasulullah meneladani Nabi. Pada ayat ini menarik ya. Dia turun di Madinah ketika perang Ahzab, diletakkan juga di surah Ahzab. Pada masa Rasulullah ini memperlihatkan kemanusiaannya yang sempurna, kemanusiaan yang wajar tetapi tidak menghilangkan keistimewaan Nabi. Di perang Ahzab ini karena waktunya sangat lama, hampir 1 bulan Rasulullah itu dikepung. Hari itu kata sebagian sahabat, kami ini sampai sulit untuk beristirahat. Karena apa? Kalau kami beristirahat tertidur, kemudian pasukan musuh masuk, ini hancur kota Madinah. Ini bukan perang Badar yang jarak dari Madinah itu cukup jauh. Ini juga bukan perang Uhud yang masih ada di bagian depan kota Madinah. Ini sudah diserang ke dalam kota Madinah. Kita hanya bertahan karena ada parit. Kemudian pertolongan Allah itu lama tidak turun. Maka lihat ayat itu. Di situ di perang Ahzab itu ayat perang yang menggambarkan keguncangan orang yang beriman. Hunalika, di sana kata Allah di perang Ahzab, ubtuliyal mu'minun. Orang yang beriman tuh diuji sama Allah. Hatta yaqular rasul. Saking lamanya ujian sampai nabi ini walladzina amanu, dan orang yang beriman yang menyertai Nabi, kualitas keimanan seperti Sayyidina Abu Bakar dan Umar, itu dengan Nabi sampai tanya. Ya, nabinya juga bertanya kepada Allah, mata nasrullah, ya Allah kapan turunnya pertolongan Allah. Nabi tidak pernah meragukan Allah pasti akan menolong Nabi Muhammad. Tetapi karena lamanya itu manusiawi kan. Kemudian Nabi bertanya, ya Allah kenapa kok nggak ditolong ya? Kapan? Tetapi itu tidak mengurangi keyakinan Rasulullah. Bahwa itu tidak menggambarkan keputusasaan. Tetapi Nabi ingin menggambarkan, saya sama dengan kalian. Kalau galau, cemas, pasti ada.
Tetapi kecemasan dan kegalauan saya tidak boleh mengantarkan saya kepada keputusasaan dan ketidakpercayaan saya kepada Allah. Makanya ayatnya kemudian diterusin. Falamma ra'al mu'minun. Begitu orang mukmin ini dengan Nabi ngelihat Al-Ahzab, semakin kuat musuh itu bersatu, semakin deras tentara itu datang ke kota Madinah, mereka semakin yakin bahwa sebentar lagi pertolongan Allah akan datang. Itu yang kita gambarkan kesempurnaan Nabi pada kemanusiaannya. Bahwa untuk menjadi hamba yang sangat sempurna, itu tidak kemudian menafikan sisi lahiriah yang wajar dari setiap manusia. Oke. Jadi pun Nabi juga merasa sedih, merasa kecewa, itu tuh juga Bahkan terkejut. Bahkan terkejut, oke. Bahkan terkejut dengan apa yang tidak pernah dibayangkan oleh Rasulullah. Nabi itu pernah jalan di kebun kurma. Kemudian Nabi berkata, kalau kurma ini dikawinkan dengan kurma ini, disetek kata orang. Kan suka tuh, sekarang ada apel rasanya kayak mangga. Kata Nabi ngomong begitu. Ya, maka sahabat membayangkan loh, ini yang ngomong kan Nabi. Bukan sekedar insinyur pertanian, ini Nabi. Udah, saya kawinkan saja. Siapa tahu hasilnya bagus. Ternyata enggak. Malah enggak bagus. Dilapori sama Nabi terkejut. Oh gitu ya hasilnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan keduniawian. Mestinya kemarin ngomong, Nabi kalau ini dikawinkan dengan ini nggak ada sejarahnya nih. Jadi kurma yang bagus. Nabi juga terkejut. Nabi juga tertawa. Nabi juga bersedih. Nabi menangis loh. Menangis karena kesedihan. Ada satu cerita yang menarik ini. Di dalam Islam tuh diharamkan yang namanya niyahah. Niyahah itu menangis berlebihan ketika ada kematian meratapi. Maka semua orang tahu tidak boleh orang meninggal itu diratapi dalam pandangan semua orang zaman Nabi. Satu ketiga, Nabi itu ada orang datang kepada Rasulullah dan mengadukan anaknya yang sakit. Anak itu sudah sakaratil maut, napasnya satu-satu, dan dalam riwayat itu meninggal di pelukan Rasulullah. Melihat penderitaan anak itu dalam sakitnya, Nabi nangis. Nah, Sayyidina Umar ini kemudian kalau bahasa sekarang tuh rada julid sama Nabi gitu loh. Ya, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, katanya nggak boleh nangis. Ini Nabi deras air matanya. Apa kata Rasulullah? Umar, air mata yang menetes itu adalah rahmatun. Rahmat Allah yang Allah titipkan dalam hati setiap manusia. Oleh karena itu, kalau kita masih bisa menangis melihat penderitaan orang lain, itu tandanya hati kita masih hidup. Artinya apa? Kata Nabi, nangis yang tidak boleh itu nangis yang protes. Nangis yang menyalahkan takdir Allah. Nangis yang mengatakan soal Allah tidak adil. Kenapa ini yang dimatikan? Kenapa ini yang diambil? Kenapa bukan yang itu menggugat? Tapi kalau nangis yang manusiawi, lahir dari perasaan sedih yang terdalam buat setiap orang yang ditinggal meninggal oleh anaknya, itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Itu namanya Nabi Muhammad sempurna pada kemanusiaan. Iya, betul. Itu luar biasa. Ada sahabat Nabi melihat Rasulullah itu sholat. Tiba-tiba lama sekali sujudnya. Maka selesai sholat ditanya, ya Rasulullah, tadi apa yang dibaca kok sepanjang itu? Kata Nabi, yang saya baca sama dengan sholat kemarin. Kata sahabat tadi, tapi durasinya kok beda ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tadi cucu saya, waktu saya sujud, naik ke atas. Boleh nggak? Boleh cucu Nabi. Tapi cucu saya nggak boleh. Cucu Nabi bareng cucunya. Kata Nabi, saya ingin cucu saya menuntaskan hajatnya. Puas mukulin punggung saya, naikin saya. Toh itu bisa saya tutup dengan banyaknya zikir di dalam sujud. Itu kan artinya Nabi menjaga sujudnya kepada Allah dengan zikir, tapi tidak menghilangkan rasa seorang kakek yang tidak ingin mengecewakan cucunya bermain di atas punggung sang kakek. Itu yang mengagumkan saya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak cerita-cerita teladan yang kita bisa ambil ya. Kalau Nabi sholatnya bagus, itu sangat mengagumkan. Tapi ada orang juga yang bisa sholat seperti itu. Tapi tidak banyak. Ada orang yang bisa baik dalam sholatnya, tapi juga bisa baik dalam kemanusiaannya dengan manusia. Baik, kita akan lanjutkan. Baik.
di segmen berikutnya, Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rasulullah Sang Suri Teladan. Kita lanjutkan lagi Pak Kiai. Rasul itu bahkan pada saat belum diangkat sebagai Rasul, gitu ya, sudah mendapat julukan kalau tidak salah Al-Amin ya? Al-Amin. Al-Amin. Oleh orang kafir orang Quraisy, non-muslim. Artinya ketika mereka belum mengetahui bahwa sosok yang mereka beri gelar Al-Amin yang bisa dipercaya itu akan menjadi nabi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi manusia yang sempurna itu juga dengan teori kemanusiaan loh. Ketika Rasul nanti mau mendapatkan wahyu, katakanlah bahasa gampangnya menjabat sebagai nabi dan rasul. Jabatan itu kan dibangun bukan dengan elektabilitas oleh nabi, tapi oleh integritas. Lihat, nabi itu al-amin, ya, amin, aman, iman, amanah. Itu satu dalam bahasa Arab begitu loh. Yang pertama, nabi itu menanamkan iman kan, iman itu kepercayaan. Orang di Mekah ketika Rasulullah itu membawa syariat Allah, tuduhannya beda-beda loh. Nabi dituduh tukang sihir, tukang bohong, macam-macam tuduhan. Tuduhan yang berganti-ganti. Itu menggambarkan bahwa mereka sebenarnya tidak puas dengan apa yang mereka tuduhkan. Karena apa yang mereka tuduhkan itu tidak berbanding sama dengan apa yang mereka lihat. Nah, Nabi ini sebelum menjadi Nabi, itu membangun integritas. Yang pertama kejujuran, amanah. Itu modal dasar loh. Amanahnya Rasulullah itu bahkan membuat orang tuh yakin bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu. Apa buktinya? Dari amanahnya Nabi, aminnya Nabi, itu ayat Al-Quran yang berisi teguran kepada Rasulullah. Allah itu kan menegur Rasulullah. Misalnya pada surah Abasa wa Tawalla. Anja'ahul a'ma. Nabi itu ditegur karena melakukan pekerjaan yang pantas dilakukan oleh saya, tapi itu tidak pantas dilakukan oleh manusia agung seperti Rasulullah. Nabi itu kan sedang mengajar elit Quraisy. Kata orang di Mekah, saya sebetulnya mau belajar, tapi kelas saya jangan dong disatukan dengan orang-orang miskin itu. Bikin kelas eksekutif. Rasulullah ini bukan mata duitan loh. Tapi justru sayang sama yang kelas miskin ini. Kata Rasulullah, kalau ini masuk Islam semua, ini Islam jadi kuat. Hartanya bisa kita manfaatkan, pengaruhnya dan sebagainya. Maka Nabi mulai mengajar. Tengah-tengah Nabi mengajar, sahabat Nabi yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, itu berteriak dari kejauhan loh. Itu yang sebetulnya keluar dari akhlak itu Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Tapi kan beliau buta ya, jadi beliau juga nggak tahu kok Nabi sedang apa. Teriak, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ajarkan saya nih, saya nggak tahu. Kata Rasulullah, ya mbok nanti, saya selesaikan dulu. Masam muka Rasulullah tuh menunjukkan nggak senang. Padahal nggak marah ya marah, itu ya. hanya muka masam. Abasa wa tawalla, teguran. Teguran itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertanyaannya Mila, siapa manusia yang mau kekurangannya itu diabadikan oleh Allah dan dia punya kesempatan loh untuk menghapus itu? Kalau Nabi mau kan tinggal bermohon sama Allah. Ya Allah, ayat tadi boleh nggak diamandemen? Ya semuanya kan punya Allah. Kalau Allah bisa, kalau Allah mau, selesai urusan itu. Tapi tidak pernah terlintas dalam hati Rasulullah. Karena Nabi ingin mengatakan, saya sebagai manusia punya rasa. Ketika saya mengeluarkan rasa itu, karena Allah ingin saya menjadi yang terbaik, apa-apa yang baik dilakukan oleh orang lain ternyata tidak baik saya lakukan. Itu akan menggugah kesadaran saya untuk selalu melakukan yang terbaik, bukan standar sekedar baik. Wah, ini dahsyat ya. Dahsyat sekali Rasulullah sikapnya. Pak Kiai, ini ada pertanyaan juga yang sudah datang dari netizen. Kita akan simak bersama ya, mari.
Ini pertanyaan dari Sari Fitria melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apa hikmahnya Allah Azza wa Jalla menjadikan Rasulullah buta huruf sepanjang hidupnya? Terima kasih, ini menarik nih. Ini sangat menarik. Wah. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mau meniru Rasulullah, kita harus tahu diri, Mila. Tidak semua yang ada pada Rasulullah itu bisa kita tiru dan akan sama dengan apa yang dilakukan Nabi. Maka dulu guru saya itu bilang, kalau ada orang ditanya, misalnya saya tanya atau Mila tanya sama saya, Faiz, kenapa sih tahajud? Oh, saya tahajud kayak Nabi. Itu orang yang tidak berakhlaknya. Kenapa? Karena tahajudnya Faiz dengan tahajudnya Nabi pasti beda. Tahajud saya itu kan supaya rating gapai kemuliaan saya itu naik. Tapi tahajudnya Nabi itu karena Allah. Iya, betul. Oleh karena itu ketika kita meniru Nabi, kita juga harus tahu apakah saya seperti Nabi. Lihat, tujuan Nabi seperti itu seperti apa. Itu penting. Nabi buta huruf. Buat Nabi dan Islam itu menjadi kemuliaan. Buat saya menjadi kehinaan. Iya, bagaimana saya membayangkan wajah mertua saya kalau dulu ketika saya melamar anaknya, saya dalam kondisi buta huruf. Tapi kemudian ketika mertua saya menolak saya, kamu buta huruf berani ngelamar anak saya. Terus saya jawab, Bapak jangan menghina orang buta huruf. Nabi Muhammad buta huruf, itu namanya orang tidak tahu diri. Iya. Nabi Muhammad itu Allah jadikan ummi. Ummi itu dinisbatkan kepada ibu. Seolah-olah Nabi waktu lahir itu seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Nggak tahu apa-apa kan? Saya waktu keluar dari rahim ibu ya nggak bisa baca Quran. Mila ketika baru dilahirkan ya nggak bisa bahasa Inggris. Sama semuanya. Itulah Rasulullah. Dia dalam keadaan buta huruf. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Nabi nggak pernah baca. Wa ma tahuttuhu biyaminika. Nggak pernah nulis. Kenapa Mila? Ini terkait dengan kesucian ajaran Quran. Kalau Nabi bisa baca, kemudian melahirkan Quran yang mengagumkan, maka saya akan berkata perpustakaannya hebat ya. Bisa melahirkan seorang pembaca seperti Rasulullah. Kalau Nabi itu pernah sekolah, mulia sekali sekolahnya, alumninya jadi Nabi. Kalau ayahnya Nabi hidup, maka orang akan mengatakan hebat sekali ayahnya. Bisa mendidik anak menjadi seperti Nabi Muhammad. Ayahnya diwafatkan, ibunya usia 5 tahun diwafatkan, sehingga bekas kemanusiaan itu nggak ada. Ketika hari ini Al-Quran mengagumkan, maka saya tidak ragu bahwa itu bukan dari Nabi Muhammad, bukan kemauan Nabi, bukan kehendak Nabi, tapi datang dari Allah. Karena Nabi Muhammad tidak pernah bersentuhan dengan apapun yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Tidak membaca dan tidak menulis. Itulah hikmahnya ya sebenarnya. Itulah hikmahnya. Jadi Al-Quran terjaga. Dan bebas dari tuduhan-tuduhan jika Nabi yang justru membuatnya ya Pak Kiai ya. Sama toh. Kalau kita cari garis lurus yang sama. Nabi itu ditanyakan. Dulu ada sahabat Nabi. Waktu itu masih belum Islam. Namanya Abu Sufyan. Pemimpin Quraisy. Sedang berada di Yerusalem. Ditanya oleh Kaisar Romawi yang bersahabat dekat dengan Abu Sufyan. Orang yang namanya Muhammad, kata Kaisar Romawi itu, yang mengaku Nabi itu, di Mekah itu Abu Sufyan, dia keturunan raja enggak? Kata Abu Sufyan, bukan. Dia bukan keturunan raja. Kata Kaisar Romawi itu dalam Sahih Bukhari, itu sepertinya Nabi yang benar. Karena kalau dia anak raja, maka boleh jadi pengakuan dia sebagai Nabi, ingin dia eksploitasi. Dia politisasi, kayyastaridda mulka abaihi dalam hadis itu, supaya mengembalikan jabatan kakek moyangnya. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika Nabi memiliki sifat yang tidak berkaitan dengan kekuasaan di masa mudanya, walaupun Nabi itu al-amin, tampan, kalau mau jadi caleg, waduh, elektabilitasnya tinggi di Mekah itu. Tapi Nabi tidak lakukan itu. Karena kemudian kita akan mengatakan, oh iya ya, untuk meraih sesuatu yang bisa diterima di dalam hati orang, maka kita tanamkan yang pertama kali itu kepercayaan, aman, rasa aman. Semua orang tuh sama Nabi itu aman loh. Kenapa? Nabi itu manusia yang paling peka.
Kalau kita kan nggak peka, Mila haus saya juga nggak peka, saya capek mungkin Mila juga nggak peka. Tapi Rasulullah tuh orang yang peka loh. Ada satu ketiga sahabat tuh kaget. Sholat duhur yang biasanya cukup panjang, tahu-tahu dibaca pendek. Tahu-tahu sholatnya selesai kayak kita. Inna atoina rokaat kedua, kulhu rokaat inna atoina pertama, kulhu kedua. Sahabat tanya, Nabi, sholat diganti ya sekarang bacaannya pendek-pendek. Bukan, kata Tumben Nabi. gitu ya. Tumben gitu. Saya tadi tuh pas sholat ngelihat ada perempuan yang saya tahu perempuan ini punya anak bayi di rumahnya. Maka saya perpendek sholat saya, takut bayinya nangis. Ada riwayat lain, bayinya yang memang nangis di masjid. Nabi perpendek, kata Nabi, saya dengar suara bayi nangis, saya takut ibunya jadi makmum saya. Pada puncak penghambaannya kepada Allah, Nabi tidak pernah menutup hatinya daripada rasa kasih sayang dan kemanusiaan. Masya Allah, dahsyat ini sosok Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rasulullah Sang Suri Teladan. Pak Kiai, kalau kita bicara sosok Rasul begitu ya, beliau kan sebenarnya raja iya, panglima perang juga, tapi Allah uji juga dengan kefakiran. Karena kita melihat Rasul ini sosoknya sederhana betul. Bagaimana kita bisa melihat hal ini? Nabi itu bukan memilih kemiskinan loh Mila. Nabi sih. itu memilih jalan hidup. Bukan miskin. Karena Nabi itu ditawarin apa saja kayak Mila bilang tadi kan. Tapi Nabi tidak mau itu. Tidak mau itu karena Nabi punya orientasi yang berbeda. Ini logika yang mendamaikan hati dan akal loh. Saya teruskan cerita Kaisar Romawi tadi. Ditanya sama Abu Sufyan, pengikutnya Nabi itu, Muhammad tuh di Mekah, orang kaya apa orang miskin? Orang miskin lah, kata Abu Sufyan. Itu sosok Nabi yang benar. Karena ketika dia membangun agama ini, kalau orang kaya itu banyak pikirannya. Kalau Nabi itu memilih kekayaan, nanti ditanya, kok Nabi nggak datang ya sholat duhur? Sedang rapat umum pemegang saham. Nabi kok nggak dakwah ya Mila? Oh listing di bursa itu perusahaannya misalnya. Banyak yang dipikirkan. Maka Nabi itu memilih itu karena Nabi tahu pilihan itu. Sama dengan istri Nabi loh. Istri Nabi itu tidak berhak meminta nafkah, dikasih terima, minta haram. Kata Quran, kalau kamu tidak mau hidup seperti ini, maka minta cerai sama Nabi. Balasannya Allah kasih apa saja. Umatti'ukunna, ya, wa usarrihukunna sarohan jamila in kuntunna turidna dunya. Kalau kamu mau dunia, kata Nabi, ya, saya kasih kok. Saya berdoa sama Allah, minta apa saja Allah kasih. Tapi kamu tidak bisa jadi istri saya. Kalau kamu maunya Allah, Rasulullah dan akhirat, saya nggak bisa janji kekayaan. Tapi Allah itu a'adda, menyediakan lil muhsinati minkunna. Setiap yang baik dari istri-istri saya itu Allah kasih ajran azima, pahala yang tidak ada bandingannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kemiskinan itu bukan kemudian menjadi pilihan takdir menyerah, enggak. Dia punya kesempatan untuk kaya. Tetapi dia memilih hidup dengan cara seperti itu karena ada kebahagiaan lain, karena ada tujuan yang lain yang dalam pandangan Rasulullah itu jauh dalam bahasa nakalnya lebih menjanjikan daripada sekedar apa yang dinikmati di dunia ini. Jadi Nabi itu miskin itu bukan kemudian Nabi memilih miskin, tapi jalan hidup yang beliau pilih. Masya Allah. Pak Kiai, yang juga buat saya itu perlu kita teladani adalah bagaimana kemudian sikap Rasul terhadap orang yang membencinya. Iya, Nabi itu kelebihannya itu adalah syufqah, rasa kasih sayang kepada semua orang. Nabi itu bahkan ada jenazah non-muslim. Nabi berdiri. Sahabat tanya, itu kan non-muslim ya Rasulullah? Kata Nabi, saya itu berdiri untuk menyesali. Ada satu jiwa
yang berangkat menuju Allah dalam keadaan berbeda keyakinan dengan saya. Rasa sayang Rasulullah. Itu yang membuat Nabi itu dikagumi oleh semua lawan dan kawan. Nabi itu dalam kondisi tertentu itu memerangi orang lain. Tapi ada pesan kata Nabi, kamu jangan mengutak-ngatik tanaman yang ada di jalanan. Jangan merusak sumber air. Bahkan pesan Nabi yang diteruskan oleh para khulafa, kalau kalian nanti melewati tempat-tempat ibadah non-muslim dan ada pemuka-pemuka yang sedang beribadah, tinggalkan mereka, jangan ganggu mereka. Itu syufqah. Nabi kepada binatang, itu kasih sayangnya luar biasa. Ada unta ditandai di mukanya itu dengan tinta. Unta itu berbisik kepada Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang membuat noda di wajah unta ini? Saya malu kalau ada umat saya melakukan seperti itu. Itu syufqah. Nabi itu tahu bahwa binatang itu diperuntukkan untuk Nabi. Kita makan steak itu kan karena ada sapi yang mau dipotong. Iya kan? Kita makan bakso itu karena ada sapi yang mau dipotong. Potong sapi. Karena sapi itu memang untuk manusia. Tapi motongnya itu loh yang berperi kebinatangan. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu mau menyembelih, yang pertama tajamkan pisaunya. Yang kedua, jangan kamu memotong yang satu melihat. Malu kata Nabi, saya punya umat yang memotong sapi yang satu menyaksikan. Yang satu diseret ke satu tempat pemotongan, melihat darah kawannya yang sudah tertumpah. Saya mau tanya Mila, ada manusia yang berpikiran sampai sejauh itu dalam kehidupan kesehariannya. Ketika beliau masuk kota Mekah, coba menjadi penguasa tunggal. Hari itu, kalau bicara dendam, ada begitu banyak dendam yang harus ditumpahkan. Apa kata Rasulullah? Al-yaum, hari ini adalah yaumu marhamah. Hari yang penuh dengan rahmat, kata Nabi. Ditanya sama orang Quraisy di Mekah, apa yang mau kau katakan hari ini? Kalau saya akan maki-maki mereka kan, yang mengusir saya dari tanah Mekah. Apa kata Nabi? Saya tidak akan mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh saudara saya Yusuf alaihissalam ketika kakak-kakaknya yang dulu membuang dia bertemu di Mekah. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada dendam. Idhabu, pulang kata Nabi. Antumut tulaqa, kamu adalah orang yang bebas. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Pak Kiai, ini sebagai penutup, apa ya yang mungkin kita bisa singkatnya begitu ya, untuk membuktikan bahwa kita ini memang betul-betul cinta sama Rasul. Mudah-mudahan Rasul juga akan memberi syafaat kita. Mudah-mudahan bisa bertemu kelak ya. Insya Allah itu harapan kita semua. Apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama membaca sholawat. Saya sholat, saya tidak bisa memastikan sholat saya diterima atau tidak oleh Allah. Tapi saya membaca sholawat, maka ruh Rasulullah itu akan Allah kembalikan dan Rasul akan menjawab sholawat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, baca sejarah hidup manusia yang sempurna ini. Kalau kita sudah membaca sejarah Nabi dengan baik, kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, kita merindukan Rasulullah. Kalaupun hari ini kita belum bertemu dengan Rasulullah, paling tidak mudah-mudahan Nabi bisa hadir dalam mimpi indah kita di malam hari, yang mendorong kita untuk kemudian berharap mendapatkan asyafaatul uzma pada hari kiamat. Masya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Pak Kiai, jazakallah khair sudah berbagi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlaknya Rasul. Amin. Itu tadi, semoga kita kelak dapat syafaat ya di yaumul kiamat nanti. Amin, ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Amin, ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.